Since I got so close to someone, I know this ain't love, but let me stay a while. And pull me closer tonight, keep holding my hand. I know this ain't love, but let me stay the night. I said let me stay a while. 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 You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota berjumlah 4 antara lain. Yang pertama Saudari Tias Dwi Nurcayani, yang kedua Saudari Eza Tita Ramadhani, yang ketiga Saudari Sonia Ratna Kumalasari, dan yang keempat Saudari Ainur Rohmah akan menjelaskan tentang gadai sebagai alternatif pembiayaan. Dalam bahasa Arab, gadai disebut dengan arahan yang secara istilah mengandung pengertian menggadaikan, menaguhkan. Sedangkan menurut bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dalam pengertian lain, arahan atau gadai menurut bahasa disebut al-stubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan arahan adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan arahan adalah yang pertama, akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Yang kedua, menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu. Dalam Islam, arahan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Arahan hukumnya jaiz atau boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, dalam bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang menghutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Adapun rukun dan syarat-syarat arahan. Yang pertama, rukun arahan sebelum melakukan transaksi gadai atau arahan, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam rukun arahan. Menurut jumhur ulama, rukun arahan ada 4, yaitu yang pertama as-sigot, yang kedua orang yang berakad, yang ketiga harta yang dijadikan agunan, yang keempat hutang. Yang selanjutnya syarat-syarat arahan. Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sah akad arahan.
yaitu berakal, baligh, wujudnya marhun yang dipegang sebagai jaminan oleh murtahin. Berkenaan dengan gagasan penataan kembali regulasi penggadaian dan permasalahan gadai sebagai alternatif pembiayaan, dapat disimpulkan, regulasi penggadaian yang ada memang tidak mampu lagi mengatasi perkembangan jasa pergadaian yang berkembang dalam praktek, khususnya kemampuan menjamin terciptanya pelayanan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan lembaga pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat. Penggadaian, khususnya gadai emas syariah yang semula berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan murah berbasis kekuatan sendiri, bergeser menjadi sarana investasi yang spekulatif. Praktek penggadaian, khususnya perbankan yang belum diregulasi secara baik, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan melemahkan fungsi intermediari. Konsep regulasi penggadaian di masa datang semata-mata ditujukan untuk menciptakan lembaga pembiayaan yang mampu menjadi pergerak perekonomian bagi pelaku menengah bawah dan individu dengan memperhatikan presisi cepat, wajar, dan efisien. Di samping itu, regulasi penggadaian ditujukan untuk menggerakkan sektor real dan menjadi unsur penggerak ekonomi nasional. Dualisme hukum dalam jasa penggadaian, yakni konvensional dan syariah, tetap memperhatikan tujuan terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial, dan menghindari praktek rentenir yang menyengsarakan masyarakat serta penyaluran modal yang tidak tersasaran. Badan usaha milik negara untuk jasa penggadaian seharusnya diperkokoh dengan pengelolaan secara profesional agar misi bisnis dan sosial berjalan beriringan. Perubahan dari baru menjadi PT Persero tetap harus memperhatikan fungsi dan tujuan penggadaian secara alternatif pembiayaan dengan kewajiban melayani kepentingan publik. Undang-undang penggadaian yang akan dibentuk harus mampu memberikan rambu dan menentukan area agar jasa penggadaian sebagai alternatif pembiayaan tidak bergeser semata-mata menjadi alternatif investasi yang spekulatif. Itu saja yang bisa disampaikan tentang gadai sebagai alternatif pembiayaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.